Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Dalam pekan ini, ada dua perhelatan besar melibatkan dua organisasi massa Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama akan mengadakan Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, sementara Muhammadiyah akan mengadakan Muktamar ke-47 di Sulawesi Selatan, di Makassar tepatnya. Apa sumbangsih dari dua ormas Islam tersebut kepada Indonesia? Itulah yang akan kita bahas dalam Polemik malam ini. Untuk jelasnya, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ya, sambil kita menunggu jalannya muktamar dan apa yang akan bisa diberikan sumbangsi untuk bangsa Indonesia, nanti akan kita bahas bersama para tokoh-tokoh yang hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentu kita berterima kasih karena walaupun sudah dekat acaranya, tapi masih bisa menyisakan waktu untuk hadir di Polemik malam ini. Dan ada yang istimewa pada malam hari ini, biasanya saya dipimpin oleh Cepopong, dan kali ini saya sendirian karena Cepopong sedang tidak berada di Indonesia. Di mana Cepopong? Pak Pengawal? Oke, kemana? Oke, baik. Ya, kita akan lihat di mana Cepopong. Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Dengan berat hati, Cepopong harus menyampaikan bahwa polemik kali ini Cepopong terpaksa harus meninggalkan tugas
selaku pimpinan sidang. Karena apa? Karena ada tugas lain yang tidak dapat Cepopong tinggalkan, yaitu harus berangkat ke negeri Belanda bersama-sama dengan rekan-rekan lain untuk keperluan di dalam persiapan penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan. Mengapa penting? Karena sistem perbukuan itu akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa, terutama di bidang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Nah, oleh karena itu, terpaksa Cepopong akan memberikan tugas khusus untuk melaksanakan event polemik ini kepada adik Cepopong, yakni Bang Latif. Bang Latif, Ya, Cek. Coba kesini, Ya. ya. Jangan marah dulu sama Cepopong. Ya. Ada tugas khusus dan Cepopong percaya pasti abang akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu ya bukan memimpin sidang, tapi memimpin jalannya polemik ini sehingga tetap sesuai dengan maksud kita, yaitu mengasah otak. Nah, sudah siap? Yap. Baik. Nah, kalau begitu maka sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada para pemirsa. Sekali lagi, kali ini Cepopong terpaksa tidak dapat memimpin sidang istimewa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan pemirsa, kita langsung saja membahas persoalan atau polemik kita malam hari ini, sumbangsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bangsa. Di studio sudah hadir Pak Ahmad Bagja, dari Awan Syuriah PBNU. Kemudian ada Pak Abdul Mukti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di ujung ada intelektual muda Muhammadiyah, Andar Nubowo. Kemudian dari UIN juga ada Ali Munhanif, Dr. Ali Munhanif. Dan di tengah ada Mas Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik. Kita langsung ke, saya suka bingung mau NU dulu atau Muhammadiyah dulu yang saya tanya ini. Karena kalau NU sama Muhammadiyah ditanya mana yang lebih banyak masanya itu nggak ada yang mau duluan jawab. Karena nanti kalau kata Muhammadiyah 35 juta, NU bilang 40, sebaliknya begitu. Tapi kayak NU aja. Pak Bagja, Muktamar NU mengambil tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia. Kenapa mengambil tema itu? Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ini ditujukan untuk yang pertama memang mengkonsolidasikan NU, khususnya menjelang usia NU 1 abad. Oleh karena itu ciri khas NU yang didasarkan kepada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil tema ini sebagai sesuatu acuan agar Islam Indonesia khususnya yang dipahami dan dilaksanakan oleh jajaran Nahdlatul Ulama itu menjadi sebuah panutan, arahan bagi Islam Indonesia dan seluruh dunia. Dengan demikian kita ingin memberikan sebuah sumbangsih kepada dunia Islam bahwa Islam sesungguhnya rahmatan lil alamin. Bukan seperti apa yang sering dikesankan oleh dunia sana, Islam sebagai sesuatu yang merusak. Islam Nusantara itu seolah-olah baru atau memang sebetulnya itu ide lama? Tidak ada yang baru. Islam ya Islam.
Tidak ada yang berbeda di situ. Penekanan Nusantara cuman ingin memberikan ciri yang lebih khas, lebih autentik, lebih ngetop lah. Bahwa Islam Indonesia itu pantas untuk menjadi contoh, menjadi rujukan. Jadi apa yang dilakukan dan dipraktekkan cara kehidupan beragama di Indonesia yang toleran, yang menghargai sesama penganut agama yang lain, yang ramah, yang mengakui sedemikian rupa pluralitas daripada bangsa Indonesia. Saya kira itulah yang kita ingin angkat. Apakah yang ingin dikedepankan itu kata Nusantara itu maksudnya dalam simbol-simbol yang sesuai dengan Indonesia atau ada hal lain yang perlu ditekankan? Yang pertama tentu punya khas Nusantara karena Islam masuk ke Nusantara itu dengan damai. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Sesuatu hal yang patut untuk dicontoh dalam berdakwah, dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Ini saya kira yang menjadi ciri khas yang kedua. Yang kedua adalah bahwa hubungan antar agama, antar keyakinan sejak negara ini berdiri sampai hari ini. Saya kira Indonesia adalah boleh dicontoh. Ini saya kira bagian dari kontribusi pemeluk agama Islam, khususnya misalnya NU dan Muhammadiyah, sebagai organisasi terbesar begini, memberikan kontribusi ketauladanan, uswah, cara-cara bagaimana berdakwah, cara-cara bagaimana mengekspresikan keyakinan agamanya dengan menghormati juga keyakinan-keyakinan yang lain. Kemudian yang ketiga bahwa Nusantara kita pakai karena apa? Karena posisi Indonesia itu sendiri sebagai yang pertama tentu umat Islam yang terbesar, yang pantas menjadikan contoh. Kemudian juga posisi geografis kita yang berada sangat strategis sehingga memungkinkan kita untuk mengerek bendera Islam di dunia internasional, bahwa Indonesia lah yang pantas untuk menjadikan tatapan dan rujukan tentang Islam ke depan. Oke, ya. Ke sebelahnya, Pak Mukti. Saya ke Pak Mukti. Kalau Muhammadiyah, gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Tapi sebelum jawab kenapa mengambil tema itu, apa yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah? Kenapa harus ada dua ormas Islam di Indonesia? Selain penetapan hilal tentu saja biasanya pada saat Lebaran dan Ramadan. Ya, kalau yang hadir di sini NU-nya pakai kopiah, yang satu tidak. Sehingga kadang-kadang ada joke, kalau yang pakai kopiah itu NU, yang tidak itu Muhammadiyah. Kalau ada Muhammadiyah yang pakai kopiah, saudara Muhammadiyah yang dulunya NU. Tapi saya kira yang membedakan tentu ada hal-hal yang memang pilihan strategi, yang memang Muhammadiyah dan NU memiliki format dan strategi yang sedikit berbeda. Kemudian kenapa strategi dan format ini berbeda? Karena akar kesejarahan dari dua organisasi ini juga sedikit berbeda. Karena Muhammadiyah berkembang di Yogyakarta dengan konteks keagamaan yang tentu khas Yogyakarta pada waktu itu. Kemudian NU berdiri di Jombang, Jawa Timur dengan khas keagamaan yang seperti itu. Yang kedua yang saya kira juga menarik pada konteks ini adalah bagaimana para pendiri ini juga memiliki latar keagamaan yang sedikit berbeda. Kalau di NU saya kira sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Sementara Muhammadiyah ini para pendirinya sebagian besar adalah elit intelektual yang memang mereka memiliki keterkaitan dalam konteks yang sangat luas hubungannya dengan gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia, hubungannya dengan bagaimana kebangkitan Indonesia, dan bagaimana kemudian para elit intelektual yang mayoritas pada waktu itu berasal dari kalangan priayi di Yogyakarta kemudian mengembangkan gerakan ini. Tetapi saya kira ada satu hal yang menarik adalah bahwa dua pendiri NU dan Muhammadiyah itu dua-duanya pernah berguru ke Arab Saudi pada seorang syekh yang sama. Dua-duanya berguru kepada ahli ilmu falak
di Semarang, yaitu Kiai Saleh Darat, sehingga kalau toh ada beda-beda dalam penetapan hari raya atau awal Ramadan itu lebih pada perbedaan di tingkat murid, bukan perbedaan pada tingkat guru. Gitu. Ya, ini salah satu perbedaan NU juga dan Muhammadiyah saya kira. Biasanya NU ini yang suka lempar jok. Ini kenapa Muhammadiyah? Jangan-jangan ini Muhammadiyah yang dulunya NU. Nah, mungkin juga begitu kan. Oke, jadi tadi Indonesia berkemajuan. Artinya Muhammadiyah sebagai ormas besar ingin berkontribusi dalam kemajuan Indonesia itu. Betul. Setelah muktamar ini atau dalam muktamar ini, kontribusi macam apa yang akan diberikan oleh Muhammadiyah? Menurut saya kontribusinya bukan setelah muktamar, tapi ini merupakan kelanjutan dari apa yang selama ini telah diberikan oleh Muhammadiyah. Tema muktamar ini menggambarkan dua hal. Yang pertama adalah tanggung jawab kesejarahan Muhammadiyah terhadap Indonesia. Indonesia ini bisa ada seperti sekarang ini, sebagiannya adalah karena andil para tokoh bangsa, yang para tokoh bangsa itu sebagiannya adalah para pemimpin Muhammadiyah pada waktu itu. Indonesia yang kita miliki sekarang ini dengan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu adalah perjuangan para tokoh nasional. Ada Kiai Wahid Hasyim yang waktu itu ikut dalam Panitia 9, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Sehingga kalau Indonesia ini ada seperti sekarang dan itu adalah bagian dari buah perjuangan para tokoh bangsa, maka Muhammadiyah tidak boleh dalam bahasa Jawa tinggal gelanggang colong pelayu. Ya. Tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Tapi Indonesia yang Muhammadiyah ikut membentuk ini harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi ini. Inilah saya kira tanggung jawab kesejarahan sehingga Indonesia itu harus kita bawa sedemikian rupa menjadi a leading nation. Menjadi negara yang memimpin, negara yang berkemajuan. Yang kalau tema ini saya transformasikan dalam rumusan yang sederhana adalah satu bentuk bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk membangun Indonesia seperti yang kita miliki sekarang ini, tetapi dengan langkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Muhammadiyah melihat ada beberapa persoalan menyangkut Indonesia sekarang. Pertama dari sisi gerakan, Indonesia ini mengalami gejala stagnasi. Kita ini merdeka lebih dulu dibanding beberapa tetangga kita. Tapi dalam banyak hal kita ini tertinggal dengan negara-negara yang dulu belajar dari kita. Kemudian ada gejala di mana kita mengalami distorsi dan deviasi. Ada banyak aturan-aturan hukum dalam konstitusi yang justru dilanggar oleh para pembuat undang-undang. Dan ada aturan hukum yang jelas yang justru tidak ditegakkan oleh para penegak hukum. Dan ada fondasi moral yang tadi Pak Bagja menyebutkan ciri-ciri keindonesiaan yang sesungguhnya merupakan bagian dari karakteristik khas bangsa Indonesia ini yang mulai ditinggalkan. Kesantunan mulai ditinggalkan, toleransi mulai ditinggalkan. Dan kalau ini terus terjadi, maka Indonesia bisa saja mengalami 2B. Apa itu? B yang pertama itu Indonesia itu bubar. Bubar, oke. Di mana kita tidak memiliki NKRI dengan wilayah yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Indonesia itu bangkrut. Negara masih ada tapi hukum tidak berjalan, moralitas mati, moralitas ambruk. Nah yang kita inginkan adalah Indonesia dengan B yang ketiga, yaitu Indonesia yang berkemajuan. Oke. Indonesia yang bermartabat, yang memimpin di antara bangsa-bangsa yang lain. Baik, oke. Indonesia tidak bubar, tidak bangkrut, tapi berkemajuan dan bermartabat. Ya, Pak Bagja mohon maaf, ini narasumber yang lain saya yakin bukan Muhammadiyah semua walaupun tidak pakai peci. Kalau yang Nurbowo jelas, karena dia tadi intelektual muda Muhammadiyah. Tapi saya ke Pak Ali dulu. Pak Ali, dua ormas ini, Ali Munhanif, ini dua-duanya sebenarnya ingin berbakti atau berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kenapa kemudian kenapa mereka tidak bersatu saja kemudian menjadi ormas yang sangat besar daripada masing-masing kalau memang ternyata tidak ada bedanya? Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Saya ingin menggarisbawahi dua model yang jadi pertanyaan tadi itu. Jadi pada dasarnya muktamar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sekarang ini adalah muktamar dua model Islam Indonesia. Di tingkat itu sebenarnya yang kita saksikan bukan perbedaan Islamnya, tapi apa yang digariskan oleh Pak Mukti tadi sebagai strategi dakwahnya saja.
mengapa mereka berbeda, tujuannya sama. Islam sebagai sebuah wahyu, ide, ajaran agama itu sangat universal. Sementara Indonesia adalah realitas sosial budaya yang mereka hadapi dalam memperkenalkan Islam dan memajukan Islam tadi. Nah di situ ketika realitas sosial budaya, politik dan ekonomi itu dihadapkan pada ide-ide yang universal tadi, muncullah bagaimana strategi untuk mewujudkan keislaman tadi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dua organisasi Islam ini mau tidak mau merespon, memberi solusi, mencari jawaban berbagai pertanyaan. Nah disitulah lama-kelamaan terbentuk sebuah model keislaman dan keindonesiaan yang menyatu. Mengapa lalu tidak bersatu? Semata-mata karena perbedaan strateginya saja. Nahdlatul Ulama muncul sebagai respons terhadap berbagai pembaharuan, reformasi, ide-ide keagamaan pada abad 20 itu mengejala di semua tempat. Tidak hanya di Indonesia, Malaysia dihadapkan pada yang begitu, di Timur Tengah negara-negara seperti Mesir, Suriah, Indonesia, lalu kemudian dihadapkan. Ulama-ulama yang sudah lama mempunyai tradisi, institusi, jaringan-jaringan yang sudah lama ada, menawarkan ide-ide reformasi dengan cara yang lain, yakni mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai yang telah baik dipertahankan, yang lebih baik akan dikemukakan. Kira-kira begitu. Nah di situ sebenarnya karena dua Islam ini atau dua pola strategi ini berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi, orang aktivitas, mempercayai idenya, disitulah kemudian tidak mungkin bertemu. Tapi kita harus tetap apresiasi karena di mata kita semua, dua organisasi Islam inilah yang benar-benar memberi sumbangan yang sangat penting terhadap model kenegaraan Indonesia. Kalau boleh saya ambil contoh di berbagai negara, Mas, itu negara-negara yang merdeka pada setelah Perang Dunia Kedua, itu berkembang hampir semua menjadi negara sekuler. Taruh dimanapun, Cina menjadi komunis meskipun mereka Buddha, India menjadi nasionalis, mereka dulunya Hindu. Di Timur Tengah hampir tidak ada negara Islam. Di Indonesia, meskipun muncul tidak sebagai negara sekuler, tetapi agama mewarnai hampir semua institusi dari konstitusi yang paling tinggi sampai lembaga-lembaga keagamaan yang paling rendah. Lalu kemudian agama ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan publik. Akhir-akhir ini misalnya kita lihat bagaimana madrasah menyumbangkan kebijakan pendidikan, sekolah Muhammadiyah hampir, kalau kita lihat cerita dalam Laskar Pelangi saja, di desa-desa itu tidak ada sekolah pada tahun 70-an. Muhammadiyah mendirikannya. Nah di situ sebenarnya mereka bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia juga, bukan hanya masa depan Islam. Nah dua organisasi inilah yang bertanggung jawab terhadap menjaga pluralisme, menghindarkan diri dari pemahaman radikal tentang Islam, menghindarkan diri dengan jaringan-jaringan militansi tentang Islam. Nah disitulah sebenarnya muktamar kali ini sebenarnya ujian yang paling serius karena Indonesia atau katakanlah Islam di dunia saat ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat strategis. Apakah menjadi sebuah gerakan yang radikal model ISIS di Timur Tengah atau tetap menjaga sebagai gerakan moderat, berkemajuan dan katakanlah menjaga Islam Nusantara tadi. Oke, baik. Ya, saya ke Mas Gun-Gun. Tadi Pak Ali bilang soal strategi saja. Anda sebagai analis komunikasi politik, apa yang Anda lihat? Bagaimana kemudian Muhammadiyah bisa berkontribusi besar, Muhammadiyah dan NU tentu saja, dari segi strategi dakwah tersebut? Iya, kalau kita melihat memang Bang Latif, perjalanan dua organisasi ini sangat signifikan perannya dalam proses kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Bukan hanya soal sejarah, tapi ini soal kontribusi di bidang sosial, ekonomi, politik. Dan ini menjadi sebetulnya menjadi sebuah kontribusi yang harus dihitung sebagai kontribusi signifikan. Kalau saya melihat tawaran-tawaran misalnya wajah toleran, memahami Islam dalam konteks keindonesiaan yang sering juga oleh NU sekarang disosialisasikan ulang itu sebagai misalnya Islam Nusantara. Ini kan sebenarnya term Islam Nusantara itu kan menunjukkan wajah toleran, wajah moderat,
Dan ini sebetulnya menjadi semacam kontribusi bahwa Islam di Indonesia itu bukan Islam yang memahami dengan wajah beringas, itu dengan cara-cara atau pendekatan yang tidak toleran, misalnya seperti ISIS di beragam negara. Ya. Tetapi kemudian memahami kontekstualisasi Islam yang rahmatan lil alamin, yang sebenarnya universal, tetapi kemudian konteks itu dibawa dalam uniknya Nusantara. Nah, sehingga kemudian kita juga melihat bahwa Muhammadiyah dengan misalnya Islam berkemajuan atau tadi Bang Latif bilang Indonesia berkemajuan, ya kan? Ini kan menjadi sebuah makna progresif. Ada pijar-pijar pemikiran bahwa Indonesia itu harus berderap ke depan, harus kemudian berkontribusi pada kemajuan-kemajuan di beragam bidang, baik itu sosial, politik, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian pemaknaan komunikasi politiknya di sini sebenarnya ini yang disebut dengan istilah symbolic convergence atau konvergensi simbolik. Kalau kita pakai term Ernest Borman ya, ini ada semacam kesadaran kelompok bersama atau shared group consciousness yang mencoba untuk dibangun. Dan ini sebenarnya penting, lembaga-lembaga organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai simpul kekuatan civil society itu kemudian berkontribusi melibatkan partisipasi masyarakat bukan hanya di komunitasnya tetapi untuk masyarakat secara umum. Ini yang disebut dengan tidak semata-mata tawaran visi retoris kan, kalau orang melihat Islam Nusantara, Islam berkemajuan ya. Ini semacam visi retoris, tetapi bukan hanya pilihan diksi, tapi lebih dari itu. Yakni makna substantifnya adalah bagaimana mendorong Indonesia ini secara bersama-sama dengan cara dan pendekatan yang tentu berkontribusi untuk menjadi role model. Bahwa Islam di dunia ini seperti Islam di Indonesia yang moderat, yang toleran begitu. Baik, ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Gun Haryanto dan pembicara lainnya. Kita harus istirahat dulu, Polemik segera kembali.